Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan ke-9 ya, setelah UTS saya akan menyampaikan di sini sebenarnya tentang gugus fungsional ya, tentang gugus fungsional. Dan tentang gugus fungsional ini ada di slide beberapa slide setelah pendahuluan ya. Jadi di sini adalah materi tentang Introduction to Organic Chemistry, namun karena ini sudah pertemuan ke-9, maka saya langsung switch ke materi terkait gugus fungsional. Oke, yang ini materi ini di materinya ya. Oke, kita masuk ke gugus fungsional ya. Nah, gugus fungsional ya, jadi untuk materi saya, kita akan banyak bersinggungan dengan gugus fungsional ya, dimana gugus fungsional ini terkait dengan reaksi-reaksi, baik reaksi substitusi elektrofilik maupun reaksi substitusi nukleofilik dari suatu benzena maupun benzena tersubstitusi ya. Oke, jadi yang pertama saya akan bahas tentang gugus fungsional, kemudian nanti slide berikutnya di file berikutnya saya akan bahas tentang benzena dan karakteristik benzena ya. Jadi gugus fungsional yang pertama di sini adalah alkil ya. Alkil di sini disimbolkan dengan R ya. Jadi gugus alkil atau sering disimbolkan dengan R. Jadi gugus alkil kalau secara umum mungkin Anda masih ingat bahwa gugus alkil dilambangkan dengan CnH2n plus 1 ya. Kalau gugus alkananya itu adalah CnH2n plus 2 ya, tapi kalau alkil itu adalah CnH2n plus 1. Jadi kalau alkananya adalah metan ya, maka gugus alkilnya adalah metil CH3 ya. Jadi gugus alkil dari metil, etil, propil, butil, isopropil dan sebagainya. Semua gugus alkil itu dilambangkan dengan R ya. Yang kedua itu adalah gugus fenil dan gugus pensil. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa tertukar ya. Jadi kalau ada satu gugus cincin benzena itu disebut dengan gugus fenil ya. Jadi kalau gugusnya itu cincin benzena saja, maka itu disebut dengan gugus fenil ya. Jadi apabila suatu cincin benzen ya terikat pada suatu gugus dalam satu molekul, yaitu disebut dengan gugus penil ya. Sebaliknya, yang disebut gugus pensil itu adalah kalau ada suatu gugus yang terdiri dari kombinasi suatu gugus fenil, jadi ada cincin benzen di sini dengan adanya gugus metilen atau CH2. Nah, ini disebut dengan gugus pensil ya. Kalau hanya cincin benzen saja itu disebut dengan gugus fenil. Sedangkan gugus pensil itu adalah suatu gugus kombinasi dari suatu gugus metilen CH2 dengan suatu gugus bensin ya. Oke, kemudian alkil halida atau haloalkana, dari namanya ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada suatu halogen ya, karena namanya adalah alkil halida atau haloalkana. Jadi ini adalah gabungan dari gugus alkil dan suatu halogen ya. Jadi mungkin kalau bisa dituliskan di sini, maka ini adalah biasanya dilambangkan dengan Rx ya. Rx ini adalah alkil halida ya. Jadi biasanya dilambangkan dengan Rx, tadi bahwa R itu adalah alkil, X ini adalah suatu halida ya. Jadi misalnya alkil klorida, C-nya berapa ini? C2H5 ya, C2H5Cl, alkil klorida ya. Jadi ini salah satu contoh dari alkil halida atau haloalkana. Nah, kemudian selain alkil halida ada juga yang disebut dengan alkenil halida. Alkenil halida adalah suatu
senyawa di mana suatu atom halogen itu terikat dalam suatu karbon alkena. Ingat alkena. Alkena ini berarti adalah ada ikatan rangkap. Jadi adanya suatu halida yang dia terikat pada suatu karbon alkena. Jadi di sini ya. Ini bisa Anda lihat di sini ya. Nah, ini. Ya, jadi di sini adalah suatu atom halogen ya yang terikat pada atom C, di mana atom C-nya ini dia terikat pada suatu ikatan rangkap karbon ya. Nah, itu alkenil halida. Jadi ada alkil halida, ada alkenil halida, dan ada juga aril halida. Kalau aril halida itu adalah suatu senyawa di mana suatu atom halogen dia terikat pada suatu cincin aromatik. Jadi misalnya adalah terikat pada cincin benzen. Nah, ini namanya adalah fenil bromida. Ingat bahwa fenil bromida ini adalah gugus fenil ya, dan ini adalah ada suatu halogen ya di sini bromida. Jadi ini namanya adalah fenil bromida ya. Kemudian ada satu senyawa alkohol dan fenol. Senyawa alkohol dan fenol karakteristiknya adalah jadi di dalam alkohol dan fenol itu ada suatu gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksil ya, disebut dengan gugus hidroksil ya. Jadi ini hidroksil ya, gugus OH ya. Ada gugus OH ya. Jadi kalau alkohol dia akan terikat pada suatu karbon atom yang terhidrisasi sp3 ya, jadi COH. Ya, ini adalah suatu gugus fungsional alkohol, di mana dalam alkohol ini terdapat gugus hidroksil OH. Ya, jadi alkohol sendiri nanti juga ada macam-macam, ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol. Ya, jadi ini ada alkohol primer, alkohol sekunder, ya alkohol primer, ya ada alkohol sekunder. Ya, di sini. Jadi ini contohnya adalah alkohol aromatik, yaitu bensil alkohol ya. Ini juga alkohol primer. Nah, kalau dilihat di sini ya OH ya. OH di sini terikatnya pada rantai samping ya. Jadi OH tidak terikat langsung pada cincin benzen. Jadi ini adalah disebut dengan alkohol atau bensil alkohol ya. Nah, sedangkan kalau fenol itu gugus hidroksil atau OH-nya itu terikat langsung pada cincin benzen. Jadi terikat langsung ya pada cincin benzen ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, jadi OH-nya itu langsung pada cincin benzen ya. Dibedakan dengan yang sebelumnya ya, dibedakan sebelumnya. Kok sebelumnya tadi OH ini terikat pada atom C ya. Tapi kalau fenol ya, senyawa fenol itu OH-nya terikat langsung pada cincin benzen. Jadi di sini ya, dia terikat langsung pada cincin benzen. Ini disebut dengan fenol ya. Kemudian berikutnya adalah ether. Ether ini dia formulanya adalah ROR atau ROR aksen ya. Jadi di mana R di sini, R tadi adalah gugus alkil ya. Jadi R di sini itu bisa gugus alkil maupun suatu gugus fenil atau benzena ya. Jadi kalau strukturnya itu adalah ROR. Nah, kemudian amina. Amina ini nanti kita akan membahas juga lagi pada materi pada materi protein dan asam amino ya. Di situ ada gugus amina ya. Jadi amina ini adalah suatu derivatif atau turunan alkil dari amonia ya. Biasanya dilambangkan dengan NH2 ya. Jadi dilambangkan dengan NH2 yaitu kalau untuk suatu amina primer ya, atau NH ya, itu kalau untuk suatu amina sekunder, dan N, adanya gugus N itu adalah kalau dia suatu amina
tersier ya, jadi bisa dibedakan di sini ya. Jadi ini adalah amina primer ya, ini amina sekunder ya, ini adalah amina tersier ya. Kemudian berikutnya adalah tentang aldehid dan keton ya. Kalau ether tadi ROR, kalau aldehid dan keton itu ditandai dengan adanya suatu gugus spesifik ya yang disebut dengan gugus karbonil ya. Ini ya, gugus karbonil. Jadi ini gugus karbonil ya. Ada gugus karbonil ya. Jadi karakteristik dari aldehid dan keton itu adalah adanya gugus karbonil ya. Senyawa umum dari aldehid itu adalah bisa dinyatakan dengan RCOH ya. Jadi ada suatu gugus alkil ya, ada suatu gugus alkil, kemudian senyawa karbonil ya, dan kemudian ada H di sini. Nah, bedanya apa dengan keton? Kalau keton itu dilambangkan dengan RCOR ya. Ingat juga bahwa R baik di dalam aldehid maupun di dalam keton itu bisa juga diganti dengan suatu gugus fenil ya, atau apa yang disebut dengan benzen ya. Jadi kok di sini ya, ini ya, ini bisa ya. Ini adalah suatu aromatik aldehid ya, ini disebut dengan aromatik aldehid. Nah, ini juga ya, ini disebut dengan aromatik keton. Jadi baik aldehid maupun keton itu R-nya ya, R-nya itu bisa alkil ataupun bisa diganti dengan fenil atau cincin benzen ya. Bisa salah satu atau dua-duanya ya, untuk aldehid maupun untuk keton. Kemudian senyawa asam karboksilat, ester dan amida ya. Nah, senyawa asam karboksilat itu mempunyai gugus yang disebut dengan gugus karboksil ya, di mana gugus karboksil itu terdiri dari gugus fungsional karbonil. Jadi karbonil itu yang punya ikatan rangkap CO ya, ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen ya, dan juga disebut dengan hidroksil ya. Jadi gabungan antara karbonil dan hidroksil itu disebut dengan gugus karboksil. Jadi dia gugusnya adalah COOH ya. Nah, asam karboksilat ini juga bisa dalam bentuk alifatik karboksilat, alifatik carboxylic acid atau asam karboksilat aromatik ya, asam karboksilat alifatik ya, dan juga bisa disebut dengan atau bisa juga ada yang disebut asam karboksilat aromatik ya. Jadi ini contoh yang alifatik ya, ini adalah contoh yang asam karboksilat yang aromatik ya, namanya adalah asam benzoat ya. Ester, nah ini ester lambangnya adalah RCOOR ya, RCOOR ya, itu Anda ingat esterifikasi ya. Jadi produk esterifikasi itu adalah ester ya. Dan ada amida. Kalau tadi amina itu ada gugus spesifiknya adalah NH2 ya, NH ataupun N ya. Nah, kalau amida ya itu kalau amida itu formulanya atau strukturnya adalah RCONH2 ya, atau RCONH atau RCON ya. Jadi kalau amina itu NH2, NH atau N, tapi kalau amida itu ada R-nya, ada gugus alkil, ada alkil, ada juga karbonil ya, dan juga ada suatu gugus nitrogen
ya. Jadi itu disebut dengan amida, bedakan dengan amina. Kemudian ada gugus nitril. Karakteristik gugus nitril itu adalah dengan adanya ikatan rangkap 3 antara karbon dengan nitrogen. Ya, itu disebut dengan gugus nitril, ya. Nitril bisa dalam bentuk alifatik nitril, rantai lurus, ataupun dengan aromatik nitril. Nah, misalnya ini disebut dengan ini adalah benzen karbonitril. Ya, jadi cyclic nitril, ya, nitril yang siklik itu dinamakan dengan penambahan akhiran karbonitril, ya. Jadi misalnya ini kan karbonitril, karena ini benzen maka disebut dengan benzen karbonitril atau sering disingkat dengan benzonitril. Nah, ini CN, ya, karena ini siklik nitril, maka ikatan rangkap 3 CN itu disebut dengan karbonitril, ya. Di sini adalah siklosenyawanya adalah sikloheksan. Jadi senyawa ini namanya adalah cyclohexane carbonitril, ya. Kemudian, nah ini ada summary dari beberapa suatu senyawa organik, ya. Jadi alkana, nama spesifiknya etan, ya, dan nama umumnya misalnya etana, ya. Jadi ini gugus fungsionalnya, ya. Ini ada gugus alkena, ya. Ini ada alkuna, beda sama nitril. Kalau nitril tadi triple, ya, ikatan rangkap 3N. Kalau alkuna itu adalah rangkap 3 karbon-karbon, ya. Ini adalah senyawa aromatik, ya, tapi kalau gugusnya, kalau benzen, gugus benzen itu namanya adalah fenil, ya. Ini ada lokalkana, ada alkohol, ya. Ini kemudian eter, amina, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amida, dan ya. Nah, tugas Anda adalah coba ini diidentifikasi, ya, diidentifikasi. Ya, ini kalau dari namanya ini retinal, ya, maka Anda bisa melihat ini kira-kira gugusnya apa ini, ya. Ini gugusnya apa, ya? Apakah aldehid, apakah keton, atau apa, ya. Kemudian yang kedua, ini struktur kafein, ya, struktur kafein. Ini kira-kira senyawa organik apa ini? Di sini ada gugus karbonil, ya. Kemudian ada N. Nah, kira-kira ini gugus termasuk senyawa organik apa? Nah, kalau ini contohnya adalah dia adalah ether, ya. Kenapa dia ether? Nah, ini ada spesifik, ini kan RCOR, ya. ROR, ya, ether ROR, ya. Di sini R-nya adalah gugus alkil. Di sini R-nya adalah aromatik, ya, aril, ya. Ini aril, ya. Ini ada O di tengah, ya. Ini adalah suatu ether. Nanti dilihat juga di sini, ya. Tugas Anda adalah struktur-struktur ini diidentifikasi. Ini gugus apa, ya? Masuk dalam karakteristik senyawa organik jenis apa, ya. Jadi coba dikerjakan. Kira-kira ini masuk jenis apa dan kenapa dia bisa diklasifikasi menjadi senyawa organik jenis tersebut, ya. Identifikasi gugus-gugusnya